Saya ke kanan dulu, Pak Haris Turino. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6. Yang terhormat jajaran direksi Main ID. Komplit ini kelihatannya kecuali yang ke luar negeri dan COVID. Ya. Pertama-tama mari kita tertawa bersama, Pak. Karena tersenyum bersama, karena kita mengadakan rapat dengar pendapat di tengah suasana dunia yang baik bagi kelompok usaha Main ID. Sehingga Main ID berhasil mencatatkan laba bersih 14,33 triliun atau mengalami kenaikan 686%. 55%-nya adalah kontribusi dari PTBA yang sebesar 7,9 triliun. Sementara timah di 1,3 triliun, kenaikannya juga luar biasa, 483% dari yang tadinya negatif. Antam 1,86 triliun mengalami kenaikan 62%. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa di dalam RKAP 2022 Bapak memasang satu target yang sangat konservatif 12,1 triliun dibandingkan dengan saat ini saja mencapai 14,33 triliun. Ini mohon nanti diklarifikasi. Yang kedua adalah secara holding, rencana capex holding maupun masing-masing nanti anggota holding di tahun 2022 seperti apa dan sumber pendanaannya dari mana. Kemudian mengenai presentasi Padilot Holding tadi, kalau kita bandingkan data produksi dengan data penjualan komoditi 2021, semuanya oke, cuma terdapat angka yang berbeda cukup signifikan, yaitu pada emas dan biji nikel. Emas ini produksinya 1,4 juta ons, tetapi penjualannya 2,38 juta ons. Sementara untuk biji nikel 11 juta ton untuk produksinya dan penjualannya hanya di 7,6 juta ton. Apakah ini ada kesalahan di dalam prediksi penjualan atau ada pertimbangan lain yang ada di kepala direksi? Kemudian masih di Main ID, ini proyek EV ini kan sangat menarik, Pak. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut ya gambarannya tentang industri EV. Apakah target tahun ini dari paparan Bapak tadi hanya visibility study atau sampai seperti apa? Kita tahu bahwa Presiden kemarin sudah ketemu dengan Elon Musk di markas SpaceX. Apakah memang ada realisasi kerjasama? Kalau iya, seperti apa? Time frame-nya kapan? Dan berapa investment yang akan masuk ke Indonesia? Yang kedua, sekarang masuk ke PTBA. Ini congratulations teman-teman dari Bukit Asam. Keuangannya luar biasa. Pendapatan meningkat dari 17,3 menjadi 29,2. Akibatnya laba bersihnya mendekati 8 triliun, Pak, kontributor terbesar. Dan 55% dari grup. Dan yang lebih hebat lagi adalah keberanian membagikan 100% dari profit menjadi dividen. Terima kasih, Pak. Di tengah, nah tantiemnya tentu luar biasa ini. Di tengah negara yang sedang membutuhkan keuangan negara ya, yang membutuhkan dana, ada pembagian dividen 100%. Ini di satu sisi luar biasa,
Tapi di sisi yang lain juga investor bisa memandang apakah Bapak tidak memiliki proyek-proyek strategis dalam waktu dekat. Kemudian debt equity ratio-nya di bawah 100%, bahkan hanya 48,9%. Posisi kas relatif tidak berubah di 4,3 triliun, tapi yang menarik adalah current asset-nya ini cukup besar, Pak. Perubahan dari 8,3 triliun menjadi 18,2 triliun di tahun 2021. Kalau kita breakdown lebih lanjut, peningkatan ini adalah kontribusi dari deposito berjangka dari pihak terafiliasi sebesar 8 triliun. Piutang usaha 1,5 triliun dan ada inventory hanya 400 miliar. Tapi ini layak diapresiasi, Pak. Apalagi PTBA juga DMO-nya terpenuhi, bahkan melampaui, mencapai dari kewajiban harusnya hanya 25%, yang diberikan kepada PLN saja 42%, dan secara total 53,7%. Dan tahun depan Bapak memiliki komitmen untuk 50% DMO. Apresiasi juga, Pak, karena inovasi coal to DME ya, ini adalah satu terobosan gasifikasi dari batu bara. Di tengah kedepannya orang bicara soal green energy, sehingga in the long run harus diakui bahwa ini bisa dikatakan satu industri yang cukup sunset. Harga sahamnya juga sudah menunjukkan kinerja yang layak dibanggakan, Pak. Tetapi ada satu yang menarik perhatian saya, adalah bahwa target produksi 2022 Bapak 36 juta ton, dengan akan memenuhi DMO 50%, berarti akan ada kira-kira 18 juta ton yang dijual ke pasar luar negeri pada harga keekonomian dunia. Ambil asumsi yang sederhana bahwa harga pasar dunia di 150 dolar per ton, dan asumsi COGS sebesar 70 dolar per ton, maka secara bodoh-bodohan saja 80 dolar saya kalikan 18 juta, maka target profit di 2022 harusnya adalah sebesar kira-kira 1,4 billion dollars, which is kira-kira equivalent to 20 triliun kira-kira. Tetapi dari laporan laba bersih Q1 2022 memang naik 355%, tetapi angkanya hanya di 2,3 triliun. Padahal kalau 20 triliun satu tahun dibagi 4 ada 5 triliun. Nah, ini juga menarik, apakah karena kemarin ada pembatasan ekspor ya, sehingga Q1 tidak tercapai, tetapi berarti bahwa Q2-nya Bapak harusnya dengan mudah, selama harga internasional bertahan di 150 dolar per ton, berarti dengan mudah mencetak laba sebesar 5 triliun per kuartal. Ping 3, ping 3 15 ditambah 2,3 berarti sudah 18 triliun kontribusi PTBA. Ini cara bodoh-bodohan saja. Sehingga kembali lagi ke main ID dengan target laba bersih hanya di 12,1, ya merem tercapai, Pak, dari kontribusi Bapak. Ya, jadi ini satu tantangan, Pak. Kalau pencapaiannya jauh dari angka ini berarti ada inefisiensi. Ya. Ini untuk PTBA, kemudian untuk Timah.
ini menarik, pendapatannya sedikit menurun, tapi apresiasi layak diberikan karena cost-nya juga turun cukup signifikan. Akibatnya profit 1,3 triliun dibandingkan sebelumnya yang rugi 341 miliar. Ya. Debt equity ratio 132,9, ini juga lebih baik dibandingkan dengan hampir 200% pada tahun sebelumnya. Sehingga ada penurunan utang sebesar 1 triliun di tahun 2021. Posisi kas juga membaik menjadi 1,8 triliun. Tetapi yang mengganggu saya dan sangat mengganggu adalah penurunan produksi yang luar biasa dan selama berturut-turut. Tadinya 82 juta ton di 2019, turun separuhnya menjadi hampir 40 juta ton, dan turun lagi di 2021 hanya sebesar 24 juta ton. Tadi alasan yang dikemukakan adalah satu, masalah COVID, yang kedua masalah kerjasama dengan peraturan dengan penambang individu. Ini perlu dielaborasi lebih lanjut, Pak. Mumpung harganya naik luar biasa, unprecedented. Ini kenaikan ini adalah unprecedented. Pertanyaannya adalah berikutnya, prioritas inisiatif strategis TINS untuk 2022 ini seperti apa? Untuk Freeport, Pak, welcome to the group, ya, karena harapannya, Pak, dengan Presiden mengatakan bahwa kita sudah dominan, kita tinggal nunggu pimpinan kapan laporan keuangan dari Freeport bisa dikonsolidasikan ke tangannya Pak Dhani ini, sehingga lebih gagah lagi kita punya industri main ID. Terakhir untuk Antam, selamat datang kepada jajaran direksi baru. Betul desa, Pak, terjadi di Antam. Jadi sekarang semua direksinya baru. Nah, ada beberapa hal menarik di sini mengenai kenaikan biji nikel, ya, nikel ore yang cukup besar. Pengembangan berikutnya seperti apa, Pak, untuk Antam? Ya. Kemudian mengenai smelter ferronikel di Halmahera Timur, Pak, yang tadi dikatakan belum ada pasokan listriknya. Di jajaran direksi lama, isu ini sudah bolak-balik, Pak, muncul. Setiap tahun, setiap RDP, saya lihat rekamannya, selalu isunya adalah proyek sudah selesai 98%, tapi listriknya tidak ada. Itu 98% kalau tidak salah sudah 2018. Nah, dari 2018 ke 2022, seandainya Oktober ini listrik masuk, apakah selama ini Bapak melakukan pemeliharaan yang memadai? Jangan-jangan nanti ketika listriknya masuk, commissioning start, jebol semua, Pak. Karena tidak ada pemeliharaan. Apakah sudah dianggarkan untuk pemeliharaan itu? Ini menjadi satu concern, Pak, yang sebelumnya kita juga tekankan kepada jajaran direksi yang lama. Sehingga karena PLN juga mitra kami di Komisi 6, perkembangannya sampai di mana? Apakah benar Oktober ini bisa masuk listrik itu? Kalau belum, kita minta update ya, sehingga nanti lewat pimpinan kita bisa tekan kepada PLN, karena ini adalah proyek yang sangat strategis supaya memang bisa terrealisasi pada tahun ini. Jangan mundur-mundur lagi. Dan terakhir, untuk keseluruhan, tadi sudah disampaikan dukungan yang diharapkan dari kami di Komisi 6 untuk kami perjuangkan, sehingga kita memang layak berbangga
pemain ID mampu menjadi leading ya di industri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.